Nah, sekarang fiil ya. Nah, untuk fiil secara umum, kalau di kitab halaman 51 Darut Tala'i ya. Kalau di disesuaikan qalal musannif, coba siapa yang baca dulu? Al-af'alu tsalatsa. Silakan. Al-af'alu tsalatsa. Madin wa mudhari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wa dharib. Taib, tamam. Ini sangat dasar sekali ya. Tapi meskipun dasar, antum perlu tahu bagi yang pemula, katakan bahwa di dalam nahwu ya, fi'il itu terbagi 3. Yang pertama kita kenal dengan sebutan madhi, fi'il madhi. Yang kedua kita sebut dengan mudhari', fi'il mudhari'. Yang ketiga disebut dengan fi'il amr. Gitu ya, fi'il amr. Nah, contohnya kalau misalnya kita sebutkan urutannya selalu begitu ya, madhi, mudhari', amr. Selalu 3 itu berurutan. Nah, gitu ya. Maka kita misalkan contohnya di sini penulis menyebutkan daraba. Daraba madhi, yadribu mudhari', idrib amr. Ya. Dan seluruh contoh fiil-fiil yang lain. Ya, masalan jalasa. Jalasa madhi, yajlisu mudhari', ijlis amr. Ya. Fataha yaftahu iftah. Gitu ya. Nah, itu kalau urutan madhi, mudhari', amr. Walaupun nanti bagi kita perlu ya untuk mempelajari sorof. Sebab nanti sorof dia ada wazannya. Ya. Imma dia fathu fathin, fathu kasrin, atau fathu dhammin. Ya, nanti daraba yadribu, daraba ya yadrubu, ya masalan daraba yadrabu gitu. Bukan daraba, maksudnya fa'ala ya. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Ya, jadi ada fathu fathin, fathu kasrin, fathu dhammin. Arti fathu fathin itu dilihat dari ain fiilnya, ain kalimat yang kalau kita katakan ya. Kita tidak bahas terlalu banyak karena kita fokusnya di sini dulu ya. Baik. Nah, berikutnya, tadi kita singgung ya. Intinya ketika dikatakan madhi itu adalah dalam bahasa kita yang sederhana fiil yang menunjukkan waktu lampau. Gitu ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ya. Pekerjaan yang menunjukkan waktu lampau dalam bahasa Indonesia tidak ada. Dalam bahasa Inggris ada, bahasa Arab ada. Ya. Karena ya bahasa Indonesia ketika menunjukkan waktu lampau dia tidak ada perubahan. Dia cukup hanya ditambahkan sudah. Gitu ya. Sudah makan, atau dulu keterangan ya. Sudah makan, sudah minum, sudah belajar, begitu ya. Nah, sementara kalau dalam fi'il bahasa Arab, kata kerja bahasa Arab, dia ada perubahan, gitu ya. Maka di sini dikatakan mayadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallum. Jadi sesuatu yang menunjukkan atau pekerjaan, tindakan, perbuatan yang menunjukkan ala husuli syai'in ya, terhadap apa? Husuli syai'in, munculnya sesuatu ya, qabla zamanit takallum. Jadi perbuatan itu muncul sebelum dibicarakan. Ya, sebelum mutakalimnya berbicara, maka pekerjaan itu sudah ada sebelumnya. Itu disebut dengan fi'lul madhi. Ma yadullu ala husuli syai'in qabla zamanit takallum. Masalan daraba, nasar, fataha, dan seterusnya. Lalu mudhari, ma dalla ala husuli syai'in fi zamanit takallum au ba'dah. Nah, ini yang nanti membedakan sedikit. Yang disebut dengan fi'il mudhari itu sebenarnya tunjukannya 2. Fi zamanit takallum wa ba'da zamanit takallum. Pada saat berbicara dan setelah saat berbicara. Oleh karena itu kita mengatakan fi'il mudhari ini untuk menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Ya, makanya antum temukan di dalam teks atau saat antum menyebutkan kata azhabu ilal madrasah. Itu bermakna saya akan pergi ke sekolah. 1. Bisa bermakna azhabu ilal madrasah, saya sedang pergi ke sekolah.
Gitu ya. Jadi maknanya sedang dan maknanya nanti atau akan datang. Gitu ya. Hanya saja nanti penegasan kalau dia maknanya benar-benar nanti ya imma litakrib atau litba'id. Masalah pakai adatut taswif. Sin dan saufa. Gitu ya, sudah kita jelaskan ya pertemuan lalu. Baik, berikutnya al-amr. Walaupun nanti perbedaan pandangan nuha ya, kita tidak diskusikan di sini. Al-amr mayutlabu bihi husulu syai'in. Jadi sesuatu yang dituntut untuk melakukan pekerjaan ba'da zamani takallum, setelah perkataan itu muncul. Tulislah, maka pekerjaan menulis itu ada setelah ada perintah tulislah dari seseorang. Gitu ya. Maka ba'da zamani takallum. Masalan idrib, unsur, iftah, i'lam, ihsib, ya, ukrum dan lain sebagainya. Baik, itu tadi yang kita katakan madhi, mudhari', amr. Gitu ya, madhi, mudhari', amr. Nah, oleh karena itu ya sekedar memastikan ya. Jadi al-af'al sudah habis lagi ya. Ya. Madhi, al-mudhari', al-amr, ya. Madhi itu untuk menunjukkan lampau ya, qabla zaman at-takallum. Jadi perbuatannya qabla zaman at-takallum ya. Fi zaman at-takallum wa ba'dahu. Sedangkan amar ma yutlabu husul ya, talab husul fi'il ba'da zaman takallum. Oke, itu terjemahnya yang dalam bahasa sederhana kita. Dalam bahasa kita madhi lampau ya, sekarang, akan datang, dan akan datang, mendatang. Nah, amar perintah. Contohnya nanti doroba, yadribu, idrib, ya. Fataha, yaftahu, iftah. Oke, untuk mengetahui nanti bagaimana rumusan amar, sebenarnya kita pembahasannya di saraf ya. Dan kita tidak menyinggung terlalu banyak karena kita fokusnya ke nahwu dulu. Gitu ya. Nah, intinya ini pengenalannya dulu. Daraba, yadribu, idrib, fataha, yaftahu, iftah. Nah, kalau misalnya ditanya nih dari sini nih, dari Ahid dulu, coba sebutkan satu fiil kemudian ubah dia dari madhi, mudhari, amar. Silakan. Ahid. Nasara yang suruh unsur. Baik, berikutnya. Zahaba yadhabu izhab. Berikutnya. Jalasa jalisu ijlis. Berikutnya. Akala kul. Bukan ukul ya. Sebenarnya aslinya ukul ya, dihilangkan di hamzah. Oke, kul. Berikutnya. Bebas, fi'il apa saja. Daraba tadi udah. Cara pakai nasoro, coba nasoro, menolong. Nasoro. Unsur. Kata baik tubuh uktub. Ikra.
Udah. Apa ya? Duduk. Jelasnya jenis Udah. Syaroha. Isroh. Ya, kenapa ragu? Ya, oke. Baik, berikutnya. Nazara yanzuru Unzur. Sami'a yasma'u isma'. Hah? Silakan. Nazala, dari nazala, turun coba. Nazala, yanzilu, inzil. Ya, bukan anzil ya. Kalau anzil nanti dari fi'il madhi apa? Madinya apa kalau anzil? Enggak, madi itu kan amar. Madinya apa? Apa? Anzala, bukan nazala ya. Itu nanti di saraf ya. Kita tidak bahas detail. Baik ya. Nah, baik, berikutnya sekarang ahkamul fi'il. Hukumnya apa? Coba silakan baca. Qala al-musannif fal madhi maftuhul akhir. Fadhal. fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Baik, baik ya. Baik. Pertama dikatakan oleh penulis di sini, Hasan Haji menyebutkan, Ibnu Juru mengatakan fal madhi maftuhul akhir abadan. Madi itu biasanya fathah di akhir. Maka tadi antum sebutkan dengan ad-daraba, jalasa, akala, a. Ini pada bentuk dasar ya, pada bentuk dasar. Walaupun nanti ada beberapa contoh yang dia kelihatannya tidak a. Tapi umumnya dia maftuhul akhir abadan. Lalu yang kedua, fal amru majzumun abadan. Sementara amar pada dasarnya, bentuk dasar ya, itu adalah jazam. Ya, maka tadi ada unsur, ada idrib, ada kul, ya, ada inzil, semuanya itu sukun, majzum. Begitu ya. Walaupun nanti ya ada kita inzili, inzilu dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Oke. Baik. Itu tadi yang disebut kalau penulis. Jadi wal mudhari, nah yang ketiga, wal mudhari maka nafi awalihi ihdaz zawaidil arba'. Jadi mudhari itu ya, fi'ilnya selalu dibubuhi, ditambahkan huruf-huruf yang kita sebut dengan huruf mudhara'ah. Kalau disingkat menjadi qauluka anaita au anita au anaitu dan lain sebagainya. Gitu ya, anaita. Dan hukumnya apa? Marfu'un abadan pada dasarnya ya. Maka kita yadribu, yajlisu, yaqulu, semua. Gitu ya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Sampai ya ada awamil nasab ataupun jawazim ya sebelumnya. Artinya ketika ada amil nasab menjadi apa? Mansub ya. Lan yadriba. Kalau ada jazam menjadi majzun. Lam yadrib. Begitu ya pada bentuk dasarnya. Nah, oke ya, itu tadi dikatakan ya. Nah, kita lihat sejenak ya. Masalah nanti kalau yang pada fi'il madhi ya, itu disebut dengan ya mabniun 'alal fathi. Biasanya dalam i'rab kita daraba fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Gitu ya. Walaupun fathah nanti di sini dia ada dua, imma zahir wa imma muqaddar. Ya, imma zahir atau imma muqaddar. Ya. Maka yang zahir itu misalnya terdapat pada apa? Seluruh fi'il madhi yang hurufnya bukan mu'tal akhir.
Gitu ya. Makanya antum tadi sebutkan tuh rata-rata fi'il sahih, bukan fi'il mu'tal. Apa yang maksud dengan fi'il sahih? Ketiga hurufnya fa'ala. Ini dalam tasrif sebenarnya ya. Kita singgung sedikit ya. Fa'ala. Dia tidak terdiri dari alif ataupun wa ataupun ya. Maka ketika tiga huruf ini tidak terdiri alif waw ya, dia disebut dengan sahih. Dan yang dimaksud dengan zahir tadi fathahnya ketika apa? Dikatakan zahir tadi ketika akhirnya itu pada lam kalimatnya dia merupakan fi'il sahih. Daraba, huruf akhirnya apa? Ba, bukan alif wan waw ya. Maka dia disebut dengan sahih. Ya. Karuma, huruf akhirnya mim, bukan alif waw ya. Fataha, sahih. Ya. Sa'ala, sahih, dan seterusnya. Maka dia setiap yang sahih dia hukumnya fathah zahirah, laisa muqaddara. Dan begitu juga dia nggak boleh bersambung dengan waw jamaah, dengan dhamir mutaharrikah ya, seperti masalahnya safaru ya dan lain sebagainya, hadaru. Nah begitu ya, nanti i'rabnya berbeda lagi. Oke, kita cukupkan, kita tidak jelaskan detail, nanti mungkin di saraf ya. Baik, lalu ada yang setelah zahir, ada yang disebut dengan muqaddar, disebut dengan fathul muqaddar ya. Maka fathul muqaddar ini ya ada beberapa jenis ya. Dikarenakan apa? Nanti dikarenakan litta'azzur. Masalah litta'azzur itu ketika dia huruf akhirnya alif. Ya. Oke, kita buat skemanya. Madi itu maftuh abadan. Gitu ya, kata penulis ya. Maka maftuh nanti di sini imma zahir, imma muqaddar. Ya, imma zahir wa imma muqaddar. Nah, kalau yang zahir dia huruf akhirnya sahih al-akhir. Ya, huruf akhirnya ya. Ini huruf akhirnya fi akhirihi. Ya, kita sebut fi akhirihi supaya jelas. Sahihul akhir. Ya, kalau disebut sahihul akhir sudah paham lah ya. Artinya huruf yang contoh doroba, ya, fataha, nazala, ini kan semua huruf-huruf akhirnya dia sahih, ya, bukan terdiri dari huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Alif, waw, ya. Ini disebut dengan ilat. Maka saat huruf-huruf akhirnya tidak alif, waw, ya, dia disebut dengan sahihul akhir. Dan fathahnya ketika madhi zahir. Ya. Nah, lalu ada yang muqaddar. Nah, yang muqaddar nanti dia terbagi lagi. Muqaddar pada fi'il madi, ya. Fi'il madi. Pertama man'un, ya, muqaddarnya itu dikarenakan apa? Ya. Pertama, muqaddarnya itu dikarenakan apa? Litta'azzur. Ya. Pertama, litta'azzur istilahnya. Karena memang tidak mungkin saat itu dia diberikan baris fathah. Ini pada kapan? Iza kana akhiruhu alifan. Alifan. Ya, akhiruhu alifan. Kita idakan akhiru alif. Ya, masalan kalau kita dapati di dalam kalimat dia untuk fi'il madhi yang mu'tal akhir huruf ilatnya alif. Masalan apa? Da'a. Ya. Da'a. Apalagi? Sa'a. Apalagi Roma dan lain seterusnya. Ini ya, ini alif. Walaupun ini bentuknya ya, tapi alif ya. Maka man'un lit ta'adzur, maka disebut dengan muqaddar. Ya, da'a, sa'a, sebenarnya sa'a ini bisa dibaca sa'a ya. Ya, tapi man'un lit ta'adzur, kata tidak mungkin.
Roma, romaya harusnya, tapi man'un li ta'adzur. Maka semua ini disebut dengan muqaddar. Ya, fi'il madhi muqaddar. Gitu ya. Mabniun 'alal fathi muqaddaran. Baik. Maka di sini disebutkan fathah muqaddar 'alal alif man'un min zuhuri lit ta'adzur. Man'un li zuhuri ta'adzur. Lalu ada muqaddar lil munasabah. Yang kedua, muqaddarnya apa? Lil munasabah. Ya. Kalau pertama lit ta'azzur, yang kedua lil munasabah. Ya, di buku kita antum bisa lihat halaman 51 kalau cetakan Darut Tala'i, ya. Syarah Matan Jurmiyah. Nah, yang untuk lil munasabah ini dikatakan iza kana apa? Fi kulli fi'li madhi ittasala bihi wawil jamaah. Ya. Tandanya apa? Wawil jamaah. Kalau dia bersambung dengan fi'il madhi, fi'il madhinya bersambung dengan wawil jamaah, maka dia muqaddar. Faqulu minhuma fi'il madhi mabniun 'ala fathi muqaddar. Ya, mabniun 'ala fathi muqaddar 'ala akhiri man'un min zuhurihi listighal atau istighalul mahallu biharakatil munasabah. Karena dia lil munasabah, istighalnya dengan apa? Ya seluruhnya ya, seluruh bentuk qaul jamaah. Masalan dorobu. Ya, dorobu. Ya, katabu. Jalasu. Nah, semua ini waw jamaah, waw jamaah, waw jamaah. Asluhu dorobau. Tapi nggak mungkin bagi orang Arab. Maka disambungkan limunasabi ittisali biwawil jamaah. Wawil jamaahnya maka dia harus bacanya dorobu. Walaupun mabniun al fathi, walakin muqaddar, laisa zahiran. Gitu ya. Dorobu, katabu, jalasu, begitu ya. Tidak dibaca dorobau, katabau, jalasau, tidak ya, karena dia wawil jamaah lil munasabah. Ya, man'un min zuhurihi istighalil mahalli biharakatil munasabah. Karena dia waw, gitu ya. Karena ada wawil jamaah. Ya, nanti wawil jamaahnya itu menjadi fa'il ya. Waw jamaahnya itu menjadi fa'il. Ya. Fa'il yang merupakan mabni ala sukun. Ya, sukunnya mana? Ini alifnya. Alif sukun. Baik. Baik. 1 ta'zur, 2 limunasabah, yang ketiga dikatakan di sini sebagai apa? Imma yakun al-fath muqaddar li daf'i karahatit tawali arba'a mutaharrikat. Ya. Daf'il karahah. Kita singkat saja ya, nanti antum bisa lihat keterangannya di buku Lidaf'il Karaha. Apa maksud di daf'il karaha di sini? Ya, untuk menolak. Baik. Ayyakuna al-fathu muqaddaran lidaf'i karahati tawali arba'a mutaharikat. Untuk menolak ya 4 huruf yang kalau dia diharokatkan semua keempat-empatnya tersebut jadi kelihatannya aneh. Ya, dan itu tidak pernah kita temukan di dalam bahasa Arab ya. Nah, maka semua ini ketika apa? Fi kulli madin ittasala bihi dhamir rafa' mutaharrik. Domir rafa mutaharik. Seperti apa domir rafa mutaharik? Ta'ul fa'il, nun niswa, ya. Itu contohnya. Ya, masalan katabtu. Domir rafa mutaharik. Katabtu. Kalau kita misalnya harokatkan semua, huruf akhir banyak kita mabniun al fathah, katabata. Dan kita nggak pernah dengar ya. Nggak pernah kita dengar. Katabna. Mesti kita sukunkan dia di sana. Itu namanya muqaddar. Asluhu katabana. Ya, jadi kayak orang Padang ya jadinya ya. Rancabana. Katabana, katabna, katabtu. Maka katabanya tadi, masalah kita berikan contoh ya.
Kalau di sini contoh kata bena. Ya, kata bena. Banya ini harusnya kan dia mabniun al fathi. Tapi di sini mabniun al fathi, fathahnya muqaddar, bukan zahir. Ya, seolah-olah dia dibacakan fathah. Lil daf'il karaha, ya, tawali arba'ah, ya, ahruf mutataliyah. Gitu. Jadi tidak dibaca kata bana, tapi menjadi kata bena. Kata betu, gitu juga. Kata bena yang nun niswah, ya, dan seterusnya. Gimana? Ya, semua kan kita fokusnya ketika bicara fi'il madhi itu adalah lamul fi'ilnya. Ya, mabniun 'alal fathi, fi lamil fi'ilnya pastinya. Nah, gitu. Baik. Paham ya? Sampai sini ya? Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya ya, kita lanjutkan. Nah, setelah hukum fi'il madhi, maka kita beralih kepada hukum fi'il amr di sini. Kan qaulul musannif fal madhi maftuhul akhir abadan. Lalu al-amru majzumun abadan. Dan fi'il amr itu jazam ya seluruhnya. Maka tadi yang kita katakan ya, jazam tadi masalahnya kita katakan ya idrib ya, ijlis, uktub, semuanya. Itu jazam ya. Ya ada uktub ya. Hatta kemudian nanti untuk nun niswa atau dhamir katakan anti mukhatabah itu semuanya jazam di akhir ya. Ya, uktub, uktubu ya. Uktubu walaupun nanti wawnya itu adalah sebenarnya fi'il ya. Fa'il. Taib, nanti juga ada yang muqaddar. Ya sedikit kita singgung yang muqaddar itu ketika ada nun musyaddada atau kita sebut nun taukid. Ya, uktubanna itu sukunnya menjadi muqaddar. Ya. Itu tadi ya. Jadi secara umum dia majzum. Pengecualian majzumnya tadi jazamnya itu ya dia zahir ketika apa? Dalam semua bentuk sahihul akhir. Ya. Uktub ya, uktuba, uktubu ya. Apa lagi? Uktubi, apa lagi? Kan ada 6 itu. Fi'il amr itu apa aja? Hah. Dhamir fi'il amr itu apa saja yang mukhatab? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Taib, masalah uktub. Uktub, uktuba, uktubu. Ya kan antum. Lalu sekarang anti. Uktubi. Antuma. Antuma. Ya, uktuba, antunna. Uktubna. Gitu ya. Uktub. Nah, semua ini ya sukun. Ya, dan sukunnya nanti di situ kalau dia sahih akhir, dia sukun, dia zahir. Ya. Ya, walaupun nanti misalnya contohnya seperti tadi ya, idribna, uktubna ya. Nah, di sini di taib. Kalau untuk yang idribna, uktubna ya, kalau dia bersambung dengan nun niswah dikatakan dia tetap zahir ya, zahir. Walaupun dua-dua kita lihat ada perbedaan, satu yang bersambung dengan satu yang tidak bersambung. Nah, hanya saja ketika dia mu'tal akhir. Masalah mutaakhir contohnya apa?
Coba sebutkan fi'il madhi yang mu'tal akhir dulu. Qadha yang begitu. Qadha, ya. Qadha, 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 gitu ya. Qadha, yaqdi, menjadi amarnya. Menjadi ya, sama masyayamsi satu timbangan ya, satu wazan itu ya. Kita pakai yang paling sering ya. Masya. Oke. Yamshi menjadi oke. Masya yamshi menjadi himshi. Imshi ini dia sin ya. Ini kan ini dia huruf ilatnya ya. Dia bukan sin langsung tapi huruf ilatnya ya. Sama seperti qadha, yaqdi. Apa? Iya, kenapa segan-segan antum bilangnya? Ya? Begitu ya? Oke, ini sengaja kita tidak bariskan, dia menyesuaikan ya. Kalau dia tidak secara berdiri sendiri, dia menyesuaikan dengan huruf yang ada iqdi. Qadha, yaqdi, iqdi. Baik. Nah, ini cara amarnya dengan membuang huruf illat. Ya, membuang huruf illat. Maka dikatakan wa in kana mudhari'uhu mu'tal akhir fa huwa yujzamu bihasfi harfil illat. Ya. Jadi dia majzum juga, tapi majzumnya bukan dengan huruf, bukan dengan harokat, melainkan dengan hasfil harfi. Ya, dengan huruf. Ya, dengan huruf ya, majzumnya dengan huruf. Harfu illat ya, hasfi harfil illat. Ya, sama juga dengan nanti ketika dia afalul khamsa, masalah tadi yang kita sebutkan antum ya, dan anti katakan dia majzum tapi majzumnya bukan dengan huruf tetapi bukan dengan harokat tetapi dengan huruf. Hasfun nuni, bukan hasfun. Ya, masalah taktubuna menjadi uktubu. Ya, taktubani menjadi uktuba, taktubina menjadi uktubi. Maka dia jazamnya dengan huruf, bukan dengan harakat. Nah, tapi tetap dikatakan fil amar al-bina'u ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Jadi mabniun alal sukun atau mabniun alal jazam ya kita katakan. Baik ya, berarti kita sudah ya fi'il madhi, kemudian fi'il amar sudah ya selesai. Nah, sekarang masuk fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' ini dengan ungkapan walaupun balik-balik ya, ada yang bilang anaitu, ada yang bilang na'aitu, ada yang bilang ataina, ada yang bilang na'ti. Intinya huruf mudhari' itu berapa? 4 apa 5? Anaitu. Apa saja di situ? Alif, nun, ya, ta. Intinya 4. Ya, ketika disebut dengan huruf mudhara'ah, hurufnya 4. Mau dibalik-balik, na'aitu sama, ataina sama, ya, na'ti sama. Ya, anita, ya. Ya, atina dan lain sebagainya. Ya, tergantung selera menyebutkannya ya. Iya. Jangan Anissa aja. Ya, Anissa nggak masuk, sin nggak masuk. Gitu ya. Nah, maka yang kita sebut dengan sebutan yang paling ma'ruf mudhari ya. Ya, dengan sebutan anita atau anaitu dan lain sebagainya, tergantung seleranya apa, memberikan harokat. Ada alif, ada hamzah maksudnya ya, ada nun, ada ya, ada ta. Oke, ini hurufnya hamzah, nun, ya, ta.
Ini huruf mudhara'ah. Baik. Nah, masing-masing dia punya fungsi. Masalan, fal hamzah lil mutakallim, hamzah atas. Untuk apa? Lil mutakallim. Sawan kana mudzakkaran am muannasan. Oleh karena itu kalau ada kata fahima madhi, mudhari'nya untuk ana mutakallim afhamu lil mutakallim ya. Maka di sini dikatakan lil mutakallim wahda ya. Lil mutakallim wahda. Muzakkar muannas sama. Wa muannas. Oke ya, muzakkar wa muannas sama. Ya. Oleh karena itu contohnya nanti afhamu ya. Afhamu. Ya di sini afhamu. Di sini. Oke, lil mutakallim ya. Sama muzakkar ataupun muannas. Ya kalau yang bilang yang mengungkapkannya adalah muannas wanita afham. Ana afham. Yang muzakkar juga mengungkapkannya ana afham, sama. Tidak ada yang membedakan. Ya, untuk lil mutakallim. Apa arti mutakallim? Orang yang berbicara. Ingat, tapi mutakallim wahda ya, satu orang. Ya, karena nanti kalau ada yang berbicaranya lebih dari satu orang dalam bahasa Arab nanti ma'a ghairihi. Ya, jadi ada wahda, ada ma'a ghairihi. Baik. Alif. Sudah. Sekarang nun. Wan nun lil mutakallim alladhi yu'azzamu nafsuhu, atau dengan bahasa istilah kita mutakallim ma'a ghairi. Mutakallim ma'a ghairi. Ya. Maka nahnu di sini ya dua-dua sama, muzakkar wa muannas. Ya, mutakallim ma'a ghairihi. Masalan nafhamu. Nafhamu. Baik, berikutnya ya. Alif sudah, nun sudah, sekarang ya. Lil ghaib. Lil ghaib. Ya, lil ghaib. Dan lil ghaib hanya untuk muzakkar ya. Lil ghaib hanya untuk muzakkar. Ya, lil ghaib muzakkar, masalan jadi yafhamu. Oke, lil ghaib. Sudah pasti ghaib muzakkar ya. Kalau untuk muannas namanya ghaibah. Gitu ya. Jadi yafhamu. Apa artinya ya ghaib? Orang yang dibicarakan. Ya. Jadi orang ketiga. Kata ganti itu kan nanti ada tiga ya. Imma orang pertama, imma orang kedua, imma orang ketiga. Orang pertama siapa? Orang yang berbicara. Orang kedua siapa? Orang yang diajak bicara. Orang ketiga siapa? Orang yang dibicarakan. Maka orang yang dibicarakan ini disebut dengan lil ghaib. Yafhamu. Ya. Baik. Nah, lalu ta lil mukhatab awil ghaibah. Lil mukhatab awil ghaibah. Lil mukhatab awil ghaibah. Oke. Ini bisa berarti tafhamu. Dia dua ya. Maka saat kita menyebutkan tafhamu ini imma li anta
Karena mukhatab wa imma hiya. Kan gitu ya? Di muannas tuh, khusus muannas. Iya, ghaibah. Ghaibahnya. Tapi kalau ini mukhatab muzakkar. Gitu ya? Baik, ini disebut dengan huruf mudhara'ah. Dan huruf mudhara'ahnya itu fokusnya yang di depannya. Nanti kalau ada pun tambahan ya seperti pada mukhatabah atau tambahan wawul jamaah, itu bukan huruf mudhara'ah. Ya, itu bukan huruf mudhara'ah. Dan ingat, ini semua disebut dengan mudhara'ah, dia ziyadah. Arti ziyadah ketika kita hilangkan tetap dia punya makna. Tapi kalau misalnya ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta, dia bukan huruf ziyadah tetapi huruf asli. Masalan, ya, kita contohkan masalan akala. Akala itu huruf asli hamzahnya dan dia merupakan fi'il madhi bukan fi'il mudhari'. Ya. Contoh lain naqala. Ya. Contoh lain, ya. Contoh lain dan contoh-contoh yang berbeda ya. Ada tafala, ada yan'a dan lain sebagainya. Itu merupakan fi'il madhi. Nah, hukumnya tadi mu'rabnya tadi yang dikatakan ya, dengan marfu'nya dengan dhammah. Marfu'nya dengan dhammah kalau dia tidak bersambung apapun. Tapi kalau misalnya dia bersambung dengan masalah dengan nun taukid, maka tidak dhammah. Layas atau layus jananna. Ya, layus jananna. Ini kan untuk bina majhul ya. Asal katanya sajana yasjunu, tetapi dimajulkan menjadi yusjanu. Kan? Daraba yadribu menjadi yudrabu. Ya. Kemudian sajana yasjunu menjadi yusjanu. Maka ditambahkan dengan nun taukid la yusjananna. Gitu. Atau ya, katakan ketika bertemu dengan nun niswa yurdi'na. Gitu. Baik, dengan begitu pengantar tentang hukum fi'il yang ada baik madhi, mudhari, amar sudah disampaikan. Lalu kita melangkah kepada nawasib fi'lul mudhari atau nawasibul mudhari. Baik, silakan. Kalau ada yang bertanya, tafadhal. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tafadhal. Antum untuk tasrif fi'il mudhari yang 14 sudah ya? Sudah hafal semua ya? Ada yang belum hafal? Dipastikan antum harus hafal ya. Paling tidak yang untuk yang fi'il sahih dulu. Kalau yang untuk mu'tal kesulitan nanti dipelajari lagi. Minimal sahih yang 6 timbangan itu harus dihafal. Gitu ya. Karena nanti kalau misalnya antum gak hafal itu agak sulit untuk masuk kepada pembahasan-pembahasan yang lain. Gitu ya. Contoh yang fa'ala yafilu daraba yadribu masalan. Ada yang bisa nyebutkan dari mulai huwa sampai nahnu? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Coba rubah, siapa yang mau bisa rubah? Huwa mudhara' fi'il mudhari'nya. Huwa yadribu. Huma yadribani. Hum yadribuna. Ya. Huwa huma hum, hiya coba kalau nggak disebut huwa huma hum, kadang agak sulit ya kalau disebut huwa huma hum. Coba ditasrifkan dari mulai huwa huma hum sampai nahnu ana nahnu. Yadribu. Coba satu orang dong, satu orang deh. Coba.
Walaupun belum masuk tasrif silakan. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina. Ya, antuma. Kan nanti itu tadribina, sekarang antuma. Tadribina. Sama, antuma itu juga sama, tadribani. Antunna, Yadribna, tadribna. antuma. Antuma, Antunna. Kan nanti antuma, antunna. Antuna yadribna. Antuna yadribna. Tadrib. Coba berarti antum tadi coba huwa huma hum yadribu yadribani yadribuna. Tamam. Ya. Sekarang hiya huma hunna. Hiya huma hunna. Iya, rumah pun. Bingung kan tuh kalau pakai domirnya ya? Hiya huma hunna. Hunna. Kan tadi huwa huma hum. Hiya huma hunna. Coba hiyanya tadribu. Hiya. Tadribu huma. Tadribani hunna. Yadribna. Oke, sekarang anta. Antuma antum. Tadribu, tadribani, tadribuna. Tamam. Sekarang anti antuma antuna. Tadribu, tadribani, tadribi. Anti. Tadribi. Kenapa jadi tadribi? Tadribina. Tadribina. Tadribani. Antuma. Kan anti, antuma, antunna. Siapa yang disuruh? Ya coba antum bingung. Antum nanti. Coba bingung dianya juga. Coba satu-satu siapkan fiil satu-satu coba. Coba. Anti, antuma, antunna. Anti tadribina. Tadribani. Antunna. Yadribna. Itu huma, itu unna. Tadribna. Tadribna gitu ya. Nahnu. Tadribu. Baik. Ada yang mau coba lagi? Coba ya, fadal. Beda terserah boleh apa sih? Yajlisu aja. Yajlisu. Boleh. Yajlisu. Yajlisu yajlisan yajlisuna. Tajlisu tajlisan yajlisna. Tajlisu tajlisani tajlisina. Tajlisuna. Sebentar. Jadi huwa huma hum benar. Hiya huma huna benar. Anta antuma antum. Coba ulang. Tajlisu. Tajlisani. Tajlisna. Kenapa jadi tajlisna? Antum ke bawah itu. Itu dia antum. Tajlisina, tajlisani, tajlisna. Tajlisuna, tajlisna. Oke. Kadang suka kebalik gitu ya. Ini kan sebenarnya pelajaran sorof ya, tapi kita singgung sedikit. Satu orang lagi dah. Satu orang coba. Boleh. Siapa? Silakan boleh siapa saja. Jiran. Boleh siapa saja silakan. Ya, gak ada yang mau. Tadi giliran satu orang aja ngeramein. Giliran su sendiri gak ada yang mau. Gimana antum? Silakan. Ayo silakan. Kalau bisa. Baiklah ya, dicukupkan lah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik ya. Nah, itu tadi ya yang kita sebutkan tadi fi'il mudhari dan kita singgung pada masalah tasrifnya. Dan sekarang kita kalau masuk pada nawasib mudhari itu nanti akan mempengaruhi. Makanya kalau antum tidak hafal sarafnya, nanti agak sulit menghilangkan atau merubah nawasib dengan jawazimnya. Makanya tadi saya coba antum merubah saraf seluruh fi'il mudhari. Dari mulai huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Gitu ya. Baik. Sekarang nawasibul mudhari. Qala musannif fan nawasib 10. Silakan siapa yang baca? Fan nawasibu 10. Silakan. Fan nawasibu 10. Ya'an walan wa idan wa kai walamu kai walamul juhud wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Tamam. Baik ya. Nah, nawasib ini yang dimaksudkan adalah huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari'.
Ingat, hanya ada pada fi'il mudhari. Makanya di judulnya disebutkan dalam kitab ini nawasibul mudhari. Ya, huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Dia tidak masuk pada fi'il madhi, tidak masuk pada fi'il amar. Gitu ya. Baik. Ada 10. Ya, di sini penulis menyebutkan 10. Apa saja yang 10 itu? An. Kedua, lan. Ketiga, izan. Keempat, kai. Kelima, lam kai. Keenam, lamul juhud. Ketujuh, hatta. Kedelapan, jawabul fa. Kesembilan, waw. Ke-10 au. Nah, ternyata au itu merupakan nawasib juga ya. Baik. Nah, oleh karena itu di sini kita lihat ya, kalau di dalam kitab ini penjelasannya yang ke-10 tersebut disebut dengan al-adawatul lati yunsabu ba'duha fi'lul mudhari'. Ya, yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Baik. Nah, ada yang dia bersifat menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, dan itu 4 ya, artinya 4 huruf ini seperti an, lan, izan, kai. Ini secara langsung menasabkan. Nah, maknanya apa? Contoh an yang pertama. An itu merupakan huruf masdar, huruf nasab dengan huruf istiqbal. Dia 3. Masdar, nasab, istiqbal. Itu an ya. Maka an kita maksudkan di sini saat dia berada pada fi'il mudhari'. An ini nawasib ya, maka dia merupakan huruf nasab. Apalagi huruf apa tadi setelah nasab, apa disebutkan? Istiqbal. Nasab pertama an itu selain sebelum nasab istiqbal itu disebut dengan masdar ya. Yang paling terkenal kan an itu masdar. An itu masdar ya, nasab ya, istiqbal ya, istiqbal, masdar, nasab, istiqbal, an. Maka ketika kita sebutkan contohnya ya, uridu an azhaba, paling sederhana, uridu an azhab ya. Maka an di sini ya sebagai an masdariyah sekaligus nasab karena dia menasabkan fi'il tersebut, sekaligus untuk lil istiqbal, untuk menunjukkan yang akan datang karena berkenaan dengan fi'il mudhari'. Ya, maka nanti kita singgung ketika dia pada an masdariyah, dia ada yang kita kenal dengan masdarnya ta'wil. Ya. Antasumu khairul lakum. Gitu ya. Antasumu khairul lakum. Saumukum khairul lakum. Itu namanya ta'wil, namanya ya masdar ta'wil. Baik. Lalu kedua, an. Dan dia tidak diartikan dalam bahasa kita ya. Arti tidak memiliki arti itu maksudnya kita bisa saja mengartikan sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, tapi tidak punya arti secara khusus ataupun yang identik, bahkan yang identik. Ya. Kalau yang lain-lain kan itu ada seperti fi itu di gitu ya, ala di atas dan lain sebagainya. Ini tidak ada sama sekali. Ya, uridu an azhaba. Tapi yang kita pahami di sini adalah masdar, nasab dan istiqbal. Istiqbal itu menunjukkan yang akan datang. Baik ya. Ini yang pertama. Yang kedua, lan. Lan itu merupakan apa? Huruf apa? Di sini disebutkan nafyun, nasab, istiqbal. Ya, nafyun, nasab, ya, nasab, ya,
istiqbal. Oke, nafyun, nasab, istiqbal. Oleh karena dia menunjukkan nafyun, nasab, istiqbal, ya tadi uridu an azhaba, ya masalah lan azhaba. Maka kata lan di situ atau lan nu'mina laka menunjukkan pertama menafikan. Oke? Yang kedua menasabkan tauzifnya ya, dari sisi tauzif merubah i'rabnya. Baru yang ketiga lil istiqbal. Nafinya itu nafyun istiqbal. Masalah lan azhaba ila baiti Ahmad. Aku enggak akan pergi ke rumah Ahmad. Jadi tidak akan. Itu kan tidak artinya nafi, akan istiqbal. Gitu ya. Jadi tidak akan. Lan azhaba. Gitu ya. Dan contoh-contoh lain di Al-Qur'an. Nah, jadi ada lan, ada an, ya. Kemudian yang ketiga ada idzan. Ya. Nah, izan ini nanti penjelasannya juga banyak, ya. Izan, ya. Izan di sini merupakan huruf jawab, ya, jaza dan nasab, ya. Jawab, jaza dan nasab. Tiga, izan, ya, jawab, jaza dan nasab. Oke ya, jawab, jaza dan nasab. Nah, maksudnya bagaimana? Jawab, jaza dan nasab, ya. Nanti ini diketahui ya syarat-syaratnya, ya. Syaratnya harus pertama merupakan ya sadri jumlatul jawab di awal sebagai jawaban. Masalan, kalau misalnya ada ungkapan sa'ajtahidu fi durusi, itu ungkapan pertama. Itu sebenarnya bisa dikatakan kalimat itu dia jumlah mufidah. Tapi jumlah mufidahnya itu menuntut untuk jawaban ataupun ta'liq sesudahnya. Maka ketika katakan sa'ajtahidu fid durusi idzan tanjaha, gitu ya. Idzan tanjaha, tidak tanjahu. Kenapa? Karena dia menjawab dari pernyataan sebelumnya sa'ajtahidu fid durusi. Jadi sebagai jawab itu masuk jawab tadi itu ta'liq. Ya masalan Irfan mengatakan sa'ajtahidu fi durusi, maka saya mengomentari, menjawab atas pernyataan yang tadi. Kan itu bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan. Maka saya jawab, saya komentari pernyataan yang disebut Irfan tadi dengan sebutan memakai izan. Ingat izan di awal. Izan tanjah. Ya, gitu. Atau bahasa kalau kita ini kan karena dia huruf jawab ya, seperti kalau misalnya pernyataan dari saya bukan dari Irfan, saya katakan in tajtahid fi durusik tanjah. Gitu ya. Gitu. Tapi itu pakai yang jazam karena pakai in. Tapi kalau ini izan, dia nawasib. Ya. Oleh karena itu, ketika Irfan mengatakan sa'ajtahidu fi durusi, ya, selesai. Maka saya menanggapi izan tanjaha. Ya, karena kamu sudah bersungguh-sungguh dalam pelajaranmu, kamu pasti lulus. Nah, begitu ya. Maka izan itu sebagai jawab, sebagai jaza itu balasan, ya sebagai nasab juga seperti itu. Gitu ya. Nah, ini ketiga ini yang merupakan dikatakan ya an, lan, izan, ya, termasuk yang dia nasab fi'il mudhari' binafsi. Dan satu lagi kai. Kai itu merupakan masdar dan nasab. Masdar dan nasab. Tapi syaratnya harus ada lamu ta'lil sebelumnya. Kai. 4. Kai. Ya. Kai merupakan huruf yang dikatakan masdar dan nasab. Tapi syaratnya ada lam at-ta'lil.
Maka istilahnya kai itu disebut lamu kai. Apa maksudnya di situ? Ya, kai ya, umumnya ya. Kai, likai ya, likai artinya agar. Ya, likai. Masalan, ajtahidu fi durusi likai anjaha. Begitu ya. Atau likaila ta'sau. Ya, atau kaila yakuna dulatan. Walaupun di sini nanti disebut lamnya takdirannya likaila yakuna dulatan bainal aghniya. Nah, begitu. Baik. Ya, sebentar ya, kita ini dulu, azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan sedikit lagi. Kita dengarkan azan dulu ya. Azan sekarang makin cepat ya, jam 6:30 ya. Saya berharap kalau misalnya teman-teman bisa datang di awal, jadi kita bisa mengakhiri waktu azan maghrib. Nah, kita lanjutkan ya sedikit ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi ada an, lan, izan, kai, ada lamu kai tadi ya. Kai yang dimasukkan tadi termasuk juga nanti ada lamu kai ya. Jadi sebenarnya ada kai, lamu kai, dua hal yang kemudian berbeda ya. Kenapa? Karena nanti ada lam, satu kai di sini ada lamnya lamu ta'lil. Ta'lil itu artinya menyebabkan apa nih? Karena ya, alasan. Nah, ada nanti yang disebut dengan lamu kai ya. Lamu kai nanti di situ kai, lamu kai ya. Masalan di situ dia enggak jauh beda dengan lamu ta'lil sebenarnya. Masalan kita tahu apa namanya, seperti liyaghfira ya, kita katakan ya liyaghfira ya, dari kata ghafara menjadi liyaghfira, yaghfiru menjadi liyaghfira, liyu'adziba ya, itu menjadi mansub ya, yu'adziba. Lalu kemudian nanti ada lamul juhud. Nah, lamul juhud itu sendiri untuk menunjukkan lam ya dengan penafian sebelumnya ada kana atau yakun. Masalan, makanallahu liyadzarul mu'minin ala ma antum alaih. Jadi lamul juhud ya. Nah, setelah lamul juhud nanti ya di situ disebut dikatakan hatta. Nah, hatta sangat ma'ruf ya. Hatta ya. Masalan, contohnya apa? Hatta yarji'a ilaina. Hatta yarji'a. Dari kata yarji'u menjadi yarji'a. Hatta yaktuba, tidak lagi hatta yaktubu, menjadi hatta yaktuba. Kemudian setelah hatta kita kenal dengan jawabul bil fa ya, wal jawabul bil fa una ya, fa-nya nanti fa sababiyah. Masalan ya, la, masalan di sini fa sababiyah ya, zakir fatanjah. Jadi ada fa di situ, zakir, belajarlah. Fa-nya ini fa sababiyah ya, maka di sini fatanjaha ya, tidak tanjahu ya. Jadi zakir fatanjah. Fa-nya di sini fa sababiyah. Fa sababiyah yang menunjukkan fiil sebelumnya yang belajar menyebabkan dia lulus. Zakir perintah untuk amar, belajarlah. Fatanjaha, maka kamu pasti akan lulus. Gitu ya. Itu yang disebut dengan fa sababiyah. Dan yang terakhir belum ya. Tadi jawab fa ya atau fa sababiyah dikatakan. Dan kemudian waw, wal waw nanti di sini dikatakan contohnya oke. Ya. Waw di sini ya dikatakan wawnya waw ma'iyah ya. Waw ma'iyah ya, sama seperti nanti seperti fatanja. Waw di sini waw dia menunjukkan waw ma'iyah, tapi dia lebih sifatnya kepada wawnya ke ataf ya. Saat dia
huruf sebelumnya ataupun fiil sebelumnya dia merupakan mansub ya. Masalan ya, zakir fatanjah au watanjah. Jadi waw ma'iyahnya gini. Zakir fatanjah. Baik. Fa, jawabul fa, zakir fa tanjah ha. Baik, ini perhatikan. Zakir fatanjah. Fa-nya ini sababiyah. Jawabul fa dari kata zakir. Kan perintah nih. Maka ini fa. Ya, maka fa tanjah asluhu tanjahu. Oke, kita bisa gunakan selain gunakan fa, kita gunakan waw. Jadi zakir wa tanjaha. Waw di sini disebut dengan ma'iyah. Gitu. Paham nggak ya? Paham ya? Jadi boleh kita gunakan fa, boleh kita gunakan waw, ya. Jadi zakir fatanjaha boleh, zakir wa tanjaha. Waw fa di sini merupakan an-nawasib. Baik, berikutnya yang terakhir itu adalah aw. Ya. Maka au la aqtulannal kafir au yuslima. Ya. La aqtulannal kafira, kita tuliskan. Ya, masalan la aqtulanna al-kafira au yuslima. Oke, ini dia. Di sini ini ya, taukid ya. La aqtulannal kafira au di sini au yuslima. Gimana cara ngartikannya? Gimana cara ngartikannya? La aqtulannal kafira au yuslima. Apa? Saya akan bunuh seluruh orang kafir ya, sampai ataupun kecuali mereka memeluk Islam. Gitu. Maka au di sini merupakan nawasib. Gitu. Maka ngartikannya kita tidak atau. Selama ini kan au atau ya. Kalau dia ataf ya. Tapi di sini kita ngartikannya saya akan bunuh seluruh orang kafir kecuali mereka telah memeluk Islam atau kecuali mereka telah menyerahkan diri, selamat dan lain sebagainya. Gitu. Atau sampai ya, hatta juga bisa dikatakan ya, sampai. Nah, itulah yang kita sebut dengan nawasib ya, di mana nawasib ini merupakan adawat ataupun huruf-huruf yang membuat fi'il mudhari sebelumnya marfu' menjadi mansub. Dan tanda nasabnya beraneka ragam ya, sesuai nanti dia dengan wazannya apa. Kalau dia misalnya wazannya untuk fa'ala yaf'alu, untuk dhamir huwa, maka dia cukup dinasabkan dengan harokat ya. Masalan yuslimu menjadi yuslima, yanjahu menjadi yanjaha, dan seterusnya ya. Yadribu menjadi yadriba. Nanti kalau misalnya dia afalul khamsa dihasfin nun gitu ya. Yadribuna menjadi yadribu ya. Yadribani menjadi yadriba, tadribina menjadi tadribi gitu, dan seterusnya. Baik, itulah yang mungkin bisa kita sampaikan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah menuntaskan nawasib ya. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang diagendakan besok ya. Besok ya. Di jam yang sama kita akan melanjutkan tentang jawazim fi'il mudhari ya.
dan pembahasan berikutnya. Taib ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.